Bab 365. Kamu cari mati. Pada saat ini, Hu Beofeng gemetar karena marah. Beberapa orang yang mengenalnya sangat terkejut. Di depan orang luar, Hu Beofeng selalu menjadi penguasa keluarga Feng yang berpengetahuan luas, tapi sekarang, dia berani menghadapi keluarga Ning di depan umum. Memikirkan kembali kehilangan putra tercinta Hu Beofeng, mereka bisa memahaminya. Wajah Joan Ning menjadi suram dan menakutkan, dia menatap Hu Beofeng dan berkata, bisakah video sesingkat itu menjelaskan sesuatu? Bukti apa yang kamu inginkan lagi? Hu Beofeng saling berhadapan tanpa gentar. Joan Ning berkata, Ken Foning telah mengatakan bahwa kematian putramu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ning. Joan Ning, aku tahu kamu tidak tahu malu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Alfredo Han mencibir lagi dan lagi, orang-orang dari keluarga Ning membunuh putra kepala keluarga Feng. Videonya sangat jelas, apalagi yang ingin kamu perdebatkan? Tuan Han benar, tidak ada gunanya kamu melawan tentang bukti. Sindarta Chen juga berbicara. Keluarga Ning harus menjelaskan ini kepada keluarga Feng. Gerdi Guan juga berkata, jika keluarga Ning tidak dapat memberikan penjelasan kepada keluarga Feng hari ini, apakah itu berarti mereka yang mengikuti keluarga Ningmu dapat dihancurkan kapan saja? Choki Su juga berdiri. Dia telah melewatkan kesempatan untuk berdiri di sisi Jerry yang sebelumnya, jika dia melewatkannya lagi, dia khawatir dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk berteman dengan Jerry yang di masa depan. Itu benar, keluarga Ning harus memberikan penjelasan kepada keluarga Feng. Tiba-tiba beberapa kepala keluarga berdiri, semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Di antara mereka, ada beberapa keluarga yang pernah berteman dengan keluarga Ning. Joan Ning tidak berbicara, wajahnya sangat suram. Wajah Ken Foning penuh dengan ketakutan, dahinya terus membentur tanah, dan dia berkata dengan panik, Tuan, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Diam. Joan Ning berteriak dengan marah pada Ken Foning, bajingan yang memalukan. Jika kamu berani mengatakan satu omong kosong lagi, jangan salahkan keluarga Ning karena meninggalkanmu. Mendengar ini, Ken Foning segera menutup mulutnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa keluarga Ning berniat membunuh Ken Foning. Joan Ning, apa maksudmu? Yosua Guan berkata dengan marah, itu adalah anggota keluarga Ning. Aku keluarga Ning, mengapa aku harus menjelaskan kepada keluarga Guanmu? Joan Ning berkata dengan acuh tak acuh, kamu siapa? Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Yosua Guan sangat marah. Sebaiknya kamu tidak bermain api. Sindarta Chen juga berbicara. Joan Ning, apakah kamu akan melawan belasan keluarga di provinsi Jiangping? Choki Su berkata dengan acuh tak acuh. Berbicara begitu banyak omong kosong kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara tenang tiba-tiba terdengar. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada sosok muda yang duduk dengan tenang di arah Jiangsu dari awal hingga akhir. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Joan Ning memarahi Jerry Yang. Joan Ning, jangan kasar pada Tuan Yang. Yosua Guan berkata dengan marah. Sindarta Chen juga berkata dengan tergesa-gesa, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Yang, kamu mendekati kematian. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Yang adalah musuh keluarga suku. Choki Su juga berkata. 3 raksasa berturut-turut melangkah maju untuk membantu Jerry Yang, adegan ini mengejutkan semua orang. Apa latar belakang pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat tuan dari 3 keluarga kaya menyebutnya Tuan Yang? Sindarta Chen adalah kepala keluarga pertama di antara 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Bahkan dia menyebut pemuda itu Tuan Yang. Mungkinkah dia dari kota Yan? Banyak orang terkejut. Joan Ning mencibir, Tuan Yang. Kalian adalah keluarga teratas di provinsi Jiangping, tapi tidakkah menurutmu konyol memanggil seorang pemuda berusia 20-an sebagai Tuan Yang? Apakah dia memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan provinsi Jiangping? Suara Joan Ning menjadi semakin keras. Kalimat terakhir langsung meraung ke arah Jerry Yang.
Jason Huang yang duduk di atas, menyipitkan matanya sedikit, akhirnya muncul. Saat Ken Foning melihat Jerry yang berdiri, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia melihat begitu banyak orang hebat yang membantu Jerry Yang, dia semakin terkejut. "Aku tahu siapa yang membunuh Na Hele Feng," seru Ken Foning. Dia telah menebak kalau itu Jerry yang sebelumnya, tetapi dia tidak mau menerima fakta ini. Jenazah Na Hele Feng muncul di bagasi mobilnya, terbukti dari videonya, sejak terungkap, dia tidak menyembunyikan apapun. "Siapa?" Joan Ning bertanya. Ken Foning menunjuk Jerry Yang, dan berkata dengan marah, "Orang yang membunuh Na Hele adalah dia." Ubeo Feng berkata dengan marah, "Dalam video itu, jelas bahwa kamu akan menghancurkan tubuh dan jejak putraku. Apakah kamu masih ingin menjebak orang lain?" "Patriark Feng, aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar." Ken Foning buru-buru berkata, "Di pesta ulang tahun Vivi Han tadi malam, anak ini memiliki konflik besar dengan Na Hele Feng, banyak orang yang hadir melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu, Na Hele Feng menyuruhku untuk memberi pelajaran pada anak ini, tapi siapa sangka, ketika aku melihatnya lagi, dia sudah ada di bagasi mobilku. Aku takut Tuan Feng akan salah paham, jadi aku tidak punya pilihan selain mengatur agar orang menghancurkan mayat itu." Ken Foning menceritakan semua yang dia tahu. Sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. "Tuan Feng," Ken Foning telah menjelaskan dengan sangat jelas. "Dia juga takut disalahpahami olehmu, jadi dia ingin menghancurkan mayatnya. Jelas ada masalah besar dengan masalah ini. Tidakkah Tuan Feng curiga bahwa video Ken Foning mengirim seseorang untuk menghancurkan tubuh dan jejaknya adalah suatu kebetulan hingga seseorang mengambilnya dan mengirimkannya kepadamu? Aku harap Tuan Feng bisa berpikir dua kali, lebih baik tidak digunakan orang sebagai senjata." Joan Ning berbicara, sikap dan nadanya melunak. Ubeo Feng mengerutkan kening, matanya tertuju pada Jerry Yang. "Apa, meragukanku?" Jerry yang memandang Ubeo Feng dan bertanya. Ubeo Feng tidak bisa melihat Jerry Yang, tetapi dari pemuda ini, dia merasakan banyak tekanan. "Na Hele Feng dibunuh olehmu, apalagi yang ingin kamu perdebatkan?" Ken Foning meraung dengan marah. "Ribut." Setelah kata-kata Jerry yang selesai, dia tiba-tiba berdiri, menatap Ken Foning dengan mata menyipit, "Karena keluarga Ning tidak mau memberikan penjelasan kepada keluarga Feng, maka aku akan membantu keluarga Feng." Dia berjalan menuju keluarga Ning sendiri, selangkah demi selangkah. Di arah keluarga Ning, lebih dari belasan anggota dan orang kuat semuanya memandang Jerry yang dengan bercanda saat ini. "Kamu yang membunuh, penjelasan apa lagi yang kamu berikan pada keluarga Feng?" Ken Foning mencibir. Saat ini tidak ada rasa takut di matanya, tetapi penuh semangat. Joan Ning datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran kali ini, tetapi dia membawa banyak pakar keluarga. Menurutnya, Jerry yang mengambil inisiatif untuk mati. Joan Ning juga memandang Jerry Yang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Jerry Yang. Cari mati. Melihat Jerry yang hendak berjalan di hadapan Ken Foning. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan hitam dan sepatu kain tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan bergegas menuju ke arah Jerry Yang. Bersambung.